Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat pagi anak-anak kelas 11 MIPA dan IPS. Hari ini untuk mata pelajaran PPKN kita akan belajar tentang prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, ya. Oleh karenanya silakan untuk diperhatikan video pembelajaran ini sampai dengan selesai. Oke anak-anak, sebelumnya pasti kalian bertanya-tanya mengapa kalian perlu untuk belajar tentang prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia, ya. Karena sebagai negara demokrasi, kita juga perlu untuk mengetahui bagaimana prinsip-prinsip yang sesuai ya, sehingga untuk dilaksanakan dalam penerapan demokrasi di Indonesia ya. Oke, anak-anak, di Indonesia adalah menerapkan sistem demokrasi Pancasila. Ya, mengapa menerapkan sistem demokrasi Pancasila ya? Karena Pancasila itu kan merupakan sumber dasar ya, landasan bernegara, falsafah bernegara ya, yang mana nilai-nilai Pancasila itu harus bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, yang mana paham demokrasi yang bersumber ya dijiwai dan diintegrasikan dengan nilai-nilai sila 1 maupun sampai dengan sila ke-5 ya. Oke, kemudian terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi Pancasila yang dilaksanakan di Indonesia, ini menurut Ahmad Sanusi ya yang disebut dengan 10 pilar demokrasi ya. Yang pertama adalah demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Maksudnya adalah dalam hal ini berarti apa? Ya, perbuatan atau perilaku ya yang taat dan patuh terhadap apa? Terhadap aturan. Ya, yang berlaku dan tidak boleh bertentangan dengan norma-norma agama. Yang pasti penerapan antara sila 1 yang pastinya karena sila 1 kita Pancasila adalah ketuhanan yang Maha Esa. Berarti dalam penyelenggaraan demokrasi di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan sila-sila Pancasila, terutama sila ke-1 ya. Kemudian yang kedua adalah demokrasi dengan kecerdasan ya. Maksudnya adalah berarti apa? Dalam hal penentuan ataupun pelaksanaan sistem demokrasi di Indonesia itu rakyat harus mempunyai wawasan yang luas. Ya, terhadap apa? Terhadap berarti pelaksanaan. Bagaimana misalkan seseorang itu dapat menyikapi perbedaan ya dengan pemikiran yang terbuka ya misalkan ya, ataupun misalkan mengetahui atau menghargai hak-hak tiap individu. Dalam hal ini berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia ya. Kemudian yang ketiga adalah demokrasi yang berkedaulatan rakyat ya. Maksudnya adalah berarti dalam hal pelaksanaan demokrasi ya, karena rakyat itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam negara demokrasi ya, karena kedaulatan berada di tangan rakyat ya. Berarti apa ya? Rakyat harus didahulukan dan diutamakan kepentingannya. Oleh karena itu ya wakil-wakil rakyat harus bisa mendengarkan aspirasi setiap rakyatnya atau masyarakatnya ya. Terus kemudian yang keempat adalah demokrasi dengan rule of law ya. Artinya apa? Berarti berdasarkan prinsip negara hukum ya. Berarti segala perbuatan ataupun pelaksanaan ya harus berdasarkan peraturan yang berlaku ya, serta apa? Hukum itu sifatnya mengikat bagi semua masyarakat ya, tidak hanya misalkan masyarakat yang biasa, tapi juga pejabat pemerintahan ya, termasuk penyelenggara negara. Kalau misalkan ada yang bersalah berarti semuanya sama pandangannya di mata hukum, tidak ada pembeda ya. Yang kelima adalah demokrasi berdasarkan pemisahan kekuasaan ya. Ini karena kita sebagai negara demokrasi ya, dulu kelas 10 kalian sudah belajar tentang teori pemisahan kekuasaan ya, trias politika, bahwa Indonesia itu mempunyai tiga pembagian kekuasaan, ada legislatif, eksekutif dan yudikatif ya, MPR, DPR bersama DPD-nya ya. Terus kemudian eksekutif ada presiden, wakil presiden yang dibantu oleh para menteri, dan lembaga yudikatif di mana Mahkamah Agung ya membawahi pengadilan ya di berbagai bidang tentunya ya. Terus kemudian yang keenam adalah demokrasi dengan hak asasi manusia ya. Berarti apa? Dalam hal ini demokrasi harus bisa menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini berarti apa ya? Kemerdekaan ya, baik berpendapat, berserikat ya, baik secara lisan maupun tulisan, artinya semuanya harus dijunjung tinggi. Itu adalah prinsip
negara yang menerapkan sistem demokrasi. Berarti dalam hal ini demokrasi harus bisa menjunjung hak asasi manusia ya. Misalkan dari segi penghormatan ya, pemajuan ataupun penegakan hak asasi manusia itu sendiri ya. Terus kemudian yang ketujuh adalah demokrasi dengan pengadilan yang merdeka ya. Maksudnya adalah berarti dalam hal penyelenggaraan pemerintahan terutama terkait dengan demokrasi ya. Berarti apa? Peradilan itu harus bersifat merdeka ya dan berjalan sesuai apa? Sesuai keadilan yang pastinya dan menjunjung tinggi keadilan ya. Artinya apa? Dengan kata lain ya, untuk menegakkan keadilan tersebut harus apa? Harus sesuai dengan jalur hukum yang berlaku ya. Kalau misalkan benar ya berarti dikatakan benar ya, salah ataupun salah ya, yang pasti seperti itu ya. Yang kedelapan adalah demokrasi dengan otonomi daerah ya. Karena Indonesia menganut sistem otonomi daerah di mana pembagian kekuasaan ya di daerah antara daerah dengan pusat ya, karena yang mengetahui secara lebih jauh terkait dengan kekuasaan daerah yaitu adalah tiap-tiap daerah itu sendiri. Oleh karenanya daerah diberikan otonomi khusus ya, karena otonomi daerah itu bersifat semuanya ya, artinya daerah memiliki kemampuan untuk bisa mengembangkan daerahnya itu sendiri ya, terkait dengan potensinya, keunikannya maupun kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh daerah itu sendiri ya. Terus kemudian yang kesembilan adalah demokrasi dengan kemakmuran ya. Maksud dari di sini berarti apa ya? Berarti terkait dengan kesejahteraan ya. Demokrasi harus bisa apa? Mengutamakan ya kehendak rakyat, termasuk di dalamnya adalah mengusahakan kesejahteraan rakyat ya. Berarti dalam hal ini ya demokrasi harus bisa dijalankan untuk sepenuhnya demi kemakmuran rakyat itu sendiri ya. Terus kemudian yang ke-10 adalah demokrasi yang berkeadilan sosial ya. Karena tujuan utama dari demokrasi adalah untuk mewujudkan keadilan sosial ya. Artinya apa? Harus merata ya bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Kalau misalkan saat ini masih banyak terjadi kesenjangan ataupun ketimpangan, seharusnya hal tersebut bisa ditanggulangi ya. Oke, anak-anak, kemudian yang selanjutnya adalah nilai moral yang bersumber dari Pancasila ya. Yang pasti nilai-nilai moral ini adalah nilai yang seharusnya dijalankan ya untuk mencapai demokrasi Indonesia yang lebih baik tentunya. Adapun nilai-nilai moral tersebut yang bersumber dari Pancasila adalah yang pertama ya, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia, artinya tidak ada pembeda ya. Semua masyarakat itu dianggap sama ya. Yang kemudian kedua adalah keseimbangan antara hak dan kewajiban ya. Artinya setiap hak dan kewajiban itu harus setara, harus seimbang ya. Yang ketiga adalah pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri maupun orang lain ya. Karena demokrasi itu merupakan bebas ya, kita bebas bersuara, bebas berekspresi, tapi harus bisa dipertanggungjawabkan secara moral ya, baik kepada Tuhan kita ya, diri sendiri maupun orang lain ya. Yang keempat adalah mewujudkan rasa keadilan sosial yang pasti harus bisa adil ya. Terus kemudian pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat ya, dalam pengambilan keputusan harus dimusyawarahkan untuk mencapai mufakat ya. Terus yang keenam, mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Berarti harus bisa mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan dengan kepentingan pribadi ya. Yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional ya. Berarti harus sesuai dengan tujuan bersama ya, hidup bersama, sehingga cita-cita kita yang terdapat di pembukaan alinea keempat ya, untuk mewujudkan kesejahteraan ya dan lain sebagainya, itu harus bisa dilaksanakan ya. Oke, anak-anak, itu dia untuk pembahasan terkait dengan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia ya. Semoga materi yang disampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatannya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.